Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi, kuliah online untuk mata kuliah ke-10 Intermediary Business Management, dan yang kita angkat kali ini adalah bisnis keperantaraan pada perusahaan angkutan darat. Transportasi darat adalah suatu kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut barang dan atau penumpang. Sebelum adanya kemajuan teknologi, transportasi darat masih menggunakan hewan sebagai alat transportasi untuk membawa barang dan atau penumpang. Namun setelah itu, alat transportasi semakin berkembang seperti saat ini. Alat transportasi yang bergerak menggunakan tenaga mesin yang tentunya lebih efektif dan efisien dalam membantu kegiatan pengangkutan. Transportasi darat dibagi dua: transportasi menggunakan jalan, transportasi menggunakan rel. Transportasi darat menggunakan jalan adalah angkutan jalan, yaitu kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan. Menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi disebutkan: 1. Sepeda motor, 2 mobil penumpang, 3 mobil bus, 4 mobil barang. Transportasi darat menggunakan rel. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, terutama untuk bepergian dalam jarak yang jauh. Kereta api juga sebagai transportasi darat yang paling dapat diandalkan dalam hal waktu tempuh di Indonesia. Pengembangan kereta mass rapid transit untuk kota yang sangat padat tentunya membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT, Mass Rapid Transit, yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan. Dengan membangun sistem jaringan transportasi MRT, bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja, akan tetapi lebih dari itu, kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah kota tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan perjalanan dan seberapa sering mereka dapat melakukan ke berbagai tujuan dalam kota. Pengertian MRT. MRT adalah sebuah sistem transportasi massal dan transit cepat yang merupakan transportasi berbasis rel listrik yang efektif dan nyaman, dan telah terbukti hasilnya dengan banyak diterapkannya mode transportasi ini oleh kota-kota besar yang terdapat di berbagai negara. Pengertian MRT, Mass Rapid Transit, secara harfiah adalah angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Secara umum, MRT juga merupakan kategori kereta yang dioperasikan secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh masinis. Hanya menekan tombol dari pusat kendali, kereta akan berjalan dengan sendirinya sampai ke tujuan. MRT
mampu melaju hingga 100 km per jam. MRT juga merupakan satu sistem transportasi perkotaan. Ini memiliki kriteria utama yaitu mass, berarti daya angkut besar, rapid, waktu tempuh cepat dan frekuensi tinggi, dan transit, berhenti di banyak stasiun di titik utama perkotaan. Perantara di bidang transportasi darat. 1. Travel agent. 2. Ojek online. 3. Perusahaan ekspedisi atau perusahaan logistik, dan lain-lain. Pengertian travel agent adalah suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi orang-orang yang merencanakan untuk mengadakannya. Definisi lain travel agent adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan, merencanakan, dan mengurus segala sesuatu mengenai perjalanan, pengadaan penginapan, dan hiburan bagi para wisatawan atau orang-orang yang mengadakan perjalanan. Ciri-ciri travel agent. Dari dua pengertian travel agent di atas dapat diperoleh 3 ciri travel agent, yaitu 1. Merencanakan suatu perjalanan, 2. Mengurus dan menyelenggarakan perjalanan, 3. Memperoleh pendapatan dari orang yang menggunakan jasanya. Bisnis travel agent atau biro perjalanan ini merupakan bisnis perantara yang awalnya menghubungkan konsumen atau wisatawan dengan produsen objek wisata. Dan saat ini bisnis ini semakin berkembang, termasuk mengadakan perjalanan bisnis, training, pelatihan, workshop, riset pemasaran, dan lain-lain sebagainya. Perhatikan ilustrasi ini. Sebelah kiri produsen, sebelah kanan konsumen, dan travel agent di tengah menjadi perantara. Jasa yang dilayani dan konsumen berbagai klasifikasi. Pengiriman barang melalui Gojek. Gojek merupakan perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bekerja sama dengan para pengendara ojek di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2011 sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Pemesanan ojek dengan Gojek Mobile Aplikasi. Proses order faster. Tak perlu berlama-lama untuk memesan ojek melalui aplikasi Gojek. Namun pastikan terlebih dahulu telah mengunduh aplikasi Gojek lewat handphone baru, tentukan jasa mana yang akan dipilih. Transparansi. Lewat Gojek, jarak tempuh dan harga yang akan dibayarkan calon penumpang terlihat jelas di layar setelah memilih tempat penjemputan dan tujuan pengantaran. Net cash needed. Tak perlu buka dompet mencari dana tunai untuk pembayaran jasa setelah sampai tujuan, karena sudah memiliki kredit awal Rp250.000 sehingga cukup memanfaatkan dana ini untuk pemakaian jasa Gojek. Jika dana di dompet Gojek mulai menipis, jangan lupa untuk lakukan top up kembali.
Pelayanan Gojek, Track Your Driver. Saat memesan ojek, calon penumpang dapat memantau keberadaan pengemudi ojek di sekitar tempat penjemputan. Siapa yang akan menjemput, dari mana dan di mana posisinya pun akan terpantau, sehingga calon penumpang bisa bersiap ketika pengemudi ojeknya mendekati lokasi penjemputan. Masker dan penutup kepala akan diberikan secara cuma-cuma untuk melindungi penumpang dari polusi. Perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi sebagai perusahaan transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mata rantai arus barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jasa kargo darat lebih diminati oleh mereka yang ingin mengirimkan barang ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Daerah terpencil misalnya akan sulit dijangkau oleh jalur udara karena hampir semua daerah terpencil tidak memiliki landasan untuk mendaratnya sarana transportasi udara. Pengiriman ekspedisi. Pengiriman ekspedisi biasanya tidak memperhatikan pada minimal berat. Barang yang beratnya 1 kg pun bisa dikirim melalui pelayanan pengiriman ekspedisi. Konsumen yang ingin menggunakan layanan ini biasanya dapat datang langsung ke cabang gerai perusahaan pengiriman dan membawa barang yang akan dikirim, atau juga meminta kurir jasa pengiriman untuk menjemput barangnya di tempat. Karena biasanya pengiriman ekspedisi memberikan layanan door to door untuk konsumennya. Tarif ongkos kirim dari pengiriman ekspedisi ditentukan berdasarkan berat per kilogram. Seperti yang dijelaskan di atas, pengiriman kargo memang lebih menekankan kepada pengiriman dalam jumlah yang sangat besar. Pada umumnya, minimum berat yang masuk ke dalam kategori pengiriman kargo adalah barang yang mencapai 10 kg atau 50 kg. Keuntungan menggunakan jasa pengiriman kargo adalah harga ongkos kirimnya yang terbilang lebih murah dibanding dengan tarif pengiriman ekspedisi. Jika memilih menggunakan pengiriman kargo, hal yang perlu diingat adalah terkadang perusahaan pengiriman kargo tidak memberikan layanan jemput paket di tempat. Jadi perlu membawa barang yang akan dikirim ke tempat jasa pengiriman. Adapun beberapa kelebihan pengiriman barang lewat darat adalah seperti yang berikut ini. 1. Harga yang lebih terjangkau. Salah satu kelebihan yang ditawarkan dalam pengiriman barang lewat darat adalah harga yang lebih murah. Biaya pengiriman tentu berbeda dengan ongkos yang harus dibayarkan jika menggunakan kargo lewat di laut ataupun udara. Bahkan bisa dikatakan bahwa jalur ini adalah yang paling murah dibandingkan dengan 2 jalur lainnya, yaitu jalur laut dan udara. Kedua, tidak melalui prosedur yang rumit. Keunggulan lainnya menggunakan pengiriman barang lewat darat adalah tidak melalui prosedur yang rumit. Meski tetap harus mengisi berapa data, namun tetap saja dokumen yang harus dilengkapi tidaklah serumit jika menggunakan jasa pengiriman lewat jalur udara maupun laut. Dokumen yang dibutuhkan cukup sederhana dan mempercepat semua proses pengiriman. Pengiriman barang dengan ukuran yang lebih beragam. Keuntungan selanjutnya adalah tidak perlu khawatir mengenai ukuran barang yang hendak dikirimkan. Dapat mengirim barang dengan ukuran yang beragam, bahkan melalui jalur darat,
juga dapat mengirim barang ukuran besar. Misalnya ialah sepeda motor dan barang-barang lainnya. Kekurangan pengangkutan darat. Selain beberapa kelebihan di atas, pengiriman barang lewat darat juga memiliki beberapa kekurangan, seperti 1. Barang yang dikirim tercampur dengan barang milik orang. Salah satu kekurangan menggunakan jasa ekspedisi kargo darat adalah risiko barang yang tercampur dengan barang orang lain. Hal ini bisa saja memicu terjadinya barang pengiriman yang tertukar satu dengan yang lainnya. Perlu menunggu loading barang dengan pengiriman lain. Risiko selanjutnya adalah barang yang dikirim tidak serta-merta langsung dikirim, namun masih menunggu loading barang dari pengiriman lain. Hal ini dikarenakan ongkos kirim yang cenderung lebih murah, sehingga harus menunggu kontainer terisi penuh dahulu, barulah barang dikirim. Hal ini dapat ditemui dalam pengiriman via kontainer LCL atau Full Container Load. Berisiko rusak. Kekurangan lainnya adalah barang berisiko mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan barang yang tercampur dengan banyak barang lainnya sehingga mampu memperbesar terjadinya kerusakan. Baiklah, kuliah daring kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.